Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Setianingsih dari jurusan PJJ Akuntansi Binus Online Learning dengan NIM 2602209633. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai bab inflasi dan cara mengatasinya. Materi pembelajaran pada video ini adalah yang pertama, pengertian inflasi, yang kedua, faktor penyebab inflasi, yang ketiga, dampak inflasi, dan yang keempat, cara mengatasi inflasi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu nih teman-teman. Dulu waktu kita kecil, harga permen berapa ya? Coba bandingkan dengan sekarang, apakah mengalami kenaikan? Tentu mengalami kenaikan ya teman-teman. Dulu waktu kita kecil, harga permen 1.000 bisa dapat 5, sedangkan sekarang 1.000 hanya bisa dapat 3-2 permen saja. Fenomena inilah yang selanjutnya akan kita sebut dengan inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Lawan inflasi adalah deflasi. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab inflasi menurut Iskandar Putong adalah sebagai berikut. Yang pertama, demand pull inflation, yang artinya inflasi yang timbul karena adanya permintaan yang tidak diimbangi dengan kondisi peningkatan tingkat produksi. Hal ini bisa terjadi karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Yang kedua adalah cost push inflation, yang artinya inflasi yang disebabkan karena peningkatan biaya produksi yang dipicu oleh kenaikan biaya input atau faktor produksi. Lalu kita akan mengenal mengenai klasifikasi inflasi. Menurut Sukirno, inflasi dibedakan sebagai berikut. Klasifikasi inflasi berdasarkan tingkatannya ada 4. Yang pertama adalah inflasi ringan. Inflasi ringan, inflasi yang terjadi kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi yang berkisar antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat, inflasi yang berkisar 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, inflasi tak terkendali yang lebih dari 100% per tahun. Selanjutnya, dampak inflasi menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan kesejahteraan masyarakat. Karena dampak inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap. Karena inflasi, harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah. Contohnya, pegawai dengan pendapatan 3 juta sebulan. Sebelum inflasi, 3 juta bisa membeli 10 barang. Tetapi setelah inflasi, 3 juta hanya bisa membeli 5 barang. Yang kedua, distribusi pendapatan akan memburuk. Karena inflasi menguntungkan apabila tingkat pendapatan suatu negara lebih tinggi dibandingkan laju inflasinya. Namun secara umum, jumlah yang memperoleh keuntungan lebih sedikit dibandingkan yang merugi. Yang ketiga, suku bunga akan meningkat. Lembaga-lembaga keuangan akan menerapkan suatu kebijakan untuk menambah tingkat suku bunga pinjaman agar tidak terjadi penurunan pada nilai mata uang. Yang keempat, mendorong investasi spekulatif. Para investor cenderung akan menyimpan kekayaan dalam bentuk investasi spekulatif, yakni dengan membeli barang-barang berharga yang akan lebih menguntungkan pada saat dijual. Yang kelima, distribusi barang tidak merata. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi. Inflasi bisa kita atasi loh. Cara mengatasi inflasi menurut Puspita Kristianti adalah sebagai berikut. Cara yang pertama adalah dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar. Jangan sampai kelebihan atau kekurangan. Dan ingat, bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.
Instrumen kebijakan moneter ada dua jenis. Yang pertama, kebijakan moneter kontraktif untuk mengatasi inflasi, dan yang kedua, kebijakan moneter ekspansif untuk mengatasi deflasi. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah instrumen yang pertama, yaitu giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah jumlah cadangan kas yang dicadangkan oleh Bank Umum kepada Bank Indonesia. Nah, untuk kebijakan moneter yang kontraktif, dia dengan cara menaikkan cadangan kas agar Bank Umum tidak punya uang untuk minjemin ke masyarakat. Alhasil jumlah uang beredar akan berkurang. Kebalikannya, ketika terjadi deflasi, maka kebijakan moneter ekspansif yang akan dilakukan, yaitu menurunkan cadangan kas agar Bank Umum bisa meminjamkan uangnya kepada masyarakat, sehingga deflasi bisa teratasi. Yang kedua adalah tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga. Artinya, ketika terjadi inflasi, maka instrumen yang dipakai adalah menaikkan suku bunga agar masyarakat lebih gemar menabung daripada meminjam. Yang kedua, ketika deflasi terjadi, maka instrumen yang digunakan adalah menurunkan suku bunga bank agar masyarakat lebih gemar untuk meminjam uang sehingga deflasi bisa teratasi. Yang ketiga adalah operasi pasar terbuka dengan cara menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia. Ketika terjadi inflasi, maka Bank Indonesia akan menjual SBI sehingga masyarakat akan membeli dan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kebalikannya, ketika terjadi deflasi, maka Bank Indonesia akan membeli SBI yang ada di masyarakat sehingga masyarakat jadi mempunyai uang. Yang keempat adalah himbauan kredit. Ketika terjadi inflasi, maka kebijakan yang digunakan adalah memperketat syarat-syarat kredit. Dan ketika terjadi deflasi, maka instrumen yang digunakan adalah memperlonggar syarat kredit. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Sama seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal mempunyai kebijakan fiskal kontraktif maupun ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif untuk mengatasi inflasi dan ekspansif untuk mengatasi deflasi. Terdapat dua jenis instrumen, yaitu yang pertama, pajak dan juga subsidi. Instrumen yang pertama adalah pajak. Ketika inflasi, maka fiskal kontraktif akan ditetapkan dengan cara menaikkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan tertarik karena adanya kenaikan pajak. Ketika deflasi, maka kebalikannya, pemerintah akan menurunkan pajak, sehingga masyarakat tidak akan terbebani dengan pajak yang tinggi. Instrumen yang kedua adalah subsidi. Ketika inflasi, maka pemerintah akan menurunkan subsidi, sehingga uang tidak banyak mengalir ke masyarakat dan jumlah uang yang beredar akan menurun. Ketika deflasi, maka pemerintah akan menaikkan subsidi, sehingga banyak uang yang akan mengalir ke masyarakat dan deflasi bisa teratasi. Riwayat inflasi yang ada di Indonesia yang pertama pada saat awal kemerdekaan. Inflasi ini terjadi karena terdapat 3 jenis mata uang yang beredar pada saat itu. Ada 3, yaitu mata uang Jepang, mata uang gulden, dan mata uang Hindia Belanda. Selanjutnya yang kedua adalah inflasi pada tahun 1963 sampai 1965. Inflasi pada saat ini mencapai 600%. Kondisi ini disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dan pemerintah terlalu banyak mencetak uang untuk pembangunan. Alhasil, harga-harga barang meningkat drastis. Coba kita bayangkan teman-teman, yang tadinya harga bakso satu mangkuknya itu 1.000 menjadi 6.000 per mangkuk. Wah, sangat tinggi sekali ya teman-teman kenaikan harga barangnya. Yang ketiga adalah inflasi pada tahun 1997 sampai 1998. Inflasi ini mencapai 77% karena dampak dari eksternal, yaitu krisis moneter di Thailand, sehingga berdampak pada perekonomian global pada saat itu. Itulah riwayat inflasi yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi inflasi-inflasi ringan yang pernah terjadi di Indonesia. Hari ini kita sudah bahas mengenai beberapa subtopik inflasi, dari pengertian inflasi, faktor penyebab inflasi, dampak inflasi, dan juga cara mengatasinya, serta riwayat inflasi yang pernah terjadi di Indonesia.
Saya, Febrianti Setianingsih, mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.